Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami dalam program Musik Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Masih bersama saya Sergio Mati. Saya Asep Didi, si ganteng kalem. Abdi Cep Ririu teh ya. Tetap Siong Reply. Oke. Mang Riong, Siap. kondisi belum berakhir, pandemi teh ya. Betul. Corona masih menyebar. Masih Jadi tetap 5M teh. 5M. Ya. Nggak pernah Kita lupa ya. gaungkan terus 5M. Ya, harus. Apa aja 5M teh? Memakai masker dong. Oh, pakai masker ya. Pakai sih. Mencuci tangan di air mengalir tentunya pakai sabun. Beli sabun Menjaga jarak Sedikit menjaga jarak sama menjauhi kerumunan. dan membatasi mobilitas. Ya. Kalau nggak penting-penting, ting mah tong kakak keluar pakai. Iya, mah di rumah. Apalagi yang zona-zona merah ya. tetap gitu. Ya, hari ini tepat pisan. Kita kedatangan tamu. Musik ini sekarang seorang pengusaha. Wih, Waduh. keren. Beliau dulu ini mantan anggota dewan. Periode 2013-2018. 2014, 2019. Oh, 2019. Beda sedikit. Beda sedikit. Aja ame suaraan. Mangga Diperkenalkan. diperkenalkan dulu nih Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diundang di acara PWI Ya. musik ya. Musik, ngumpul asik. Ngumpul asik. Ngumpul asik. Tapi kita bukan ngumpul-ngumpul seperti orang kerumunan, bukan. Oh, bukan. Ada materinya. Ada materinya. Disampaikan. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Budianto Hukin Pramoto. Lahir di Sukabumi, Oh, asli Sukabumi ya, Kang? asli Sukabumi. Oh, asli Sukabumi. Putra. Ibu saya lahir di Jampang Kulon. Orang siapa? Tapi tengah dalam nih kan. Biasa lagi ya. Kemana? Pan saya mah lahirnya di kota. Jadi ibu saya orang kampung, saya orang kota. Tapi tetap Sukabumi. Sukabumi. Ya, jadi sehari-hari saya bergerak di wirausaha. Wirausaha. Kalau kemarin pun ada pengabdian sebagai wakil rakyat, ya memang ada dorongan dari masyarakat untuk berkarya di sana. Karena Kang udah sering membantu masyarakat ya, beureun di wakil rakyat. Dari situlah. Yang didorong naik gitu. Kan yang penting punya kebijakan. Kebijakannya itu kudu anggota dewan Oh, ataupun pemerintahan. iya. Nah, itu perlu juga Memperkuat. Iya. Saya orang politik tapi tidak berpolitik. Oh, iya. Eh, Orang Pak. politik. Tidak berpolitik. Ya. Mantap. Definisikan orang Politik, politik tidak berpolitik. Tidak berpolitik kumaha? Jadi dalam bahasa harian natural saja. Natural ya. Iya, bilang iya, tidak bilang tidak. Oh. Ya, itu artinya tidak berpolitik. Tidak berpolitik. betul. Orang politik yang tidak berpolitik. Wih. Nah, Keren. Oke, bisa dikutip Dikutip Boleh, mungkin. boleh. Saya orang politik tapi tidak berpolitik. baik. Baik. Budi Hukin teh. Mungkin Ada tong ngajib lah. Nggak boleh itu dah kita. Berkat beliau ini, teman-teman, ada beberapa tempat seperti dulu itu udah banyak ya yang dia ini Karya-karya memfasilitasi beliau. para UMKM. Nah, salah satunya selain ini Sudirman Street Food ya, Kang? Ya, di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman. Yang itu ya apa bekas itu kan terminal. Itu terminal itu kan. Bukan. Kan sebelah sini dekat Dekat samping Bang Mandiri ya, Bang Penin. Bang Peng. Oh, Bang Pani. Oh, itu ya. Jadi dua- gimana kamu bisa diceritain ke masyarakat kenapa Kang mau memfasilitasi para Peduli UMKM? sama Peduli UMKM. Gimana sih kan UMKM. ceritanya ya? Ya, jadi pertama kedekatan dengan beberapa komunitas UMKM khususnya di kuliner. Yang memang mereka terbiasa menjual di online di rumah-rumah. Nah, terakhir karena memang penjualan bagus, mereka mencari tempat untuk offline-nya. Kadang kan untuk meningkatkan penjualan itu mereka butuh tempatnya di mana sih? Nah, kalau masih di rumah kadang kurang strategis lah. Iya, iya. Nah, tetapi keterbatasan tempat yang kita tahu di kota Sukabumi menjadi satu kendala. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana kita memfasilitasi itu. Tetapi kan kalau hanya sekedar jualan dan kumuh, itu menambah masalah untuk kota Sukabumi. Betul. Nah, sekarang harus ada satu kemasan yang berbeda, yang memang orang mau datang di sana, tetapi dalamnya UMKM. Salah satunya dulu ada Nongki John. Ya, dulu dari Iya. biar RM Nongki, ya, Nongki. John, Jona. Jona. Itunya nongkinya nongkrong kita. Nongkrong kita. Jadi Jonanya nongkrong kita. Daerah Kawasan Pas di pusat kota di itu teh. Pusat kota. Yang di dalamnya konsep kafe, tetapi di dalamnya berbagai UMKM. Tetep UMKM dulu yang disentuh. Jadi
tenan-tenan itu dulu konsepnya tidak berbayar dan kita bagi hasil di sana. Oh, nggak ada sewa tempat ya? Tidak ada sewa tempat. Oh, cuma hanya bagi Oh, hasil iya. hitungannya. Betul. Dan itu berjalan di awal cukup baik. Betul. Dan sambil mensosialisasikan dulu ada Imani. Oh iya, Iya, kalau sekarang kan udah terkenal, Iya, kalau zaman dulu belum. Ya. Sedikit dipaksakan, yang walaupun akhirnya kurang baik, ternyata tidak semua teknologi itu diterima masyarakat. ya, oleh masyarakat karena mungkin kebiasaan yang dulu. Betul. Nah akhirnya berjalan, kemudian beberapa UMKM kadang tidak terlalu siap saat dikasih rame ya. Biasanya dia ngelayanin 10 orang. Iya. Rasanya, dananannya, kecepatan melayaninya masih terjangkau. Saat dikasih sekarang ngelayanin 30 orang udah keteter. Bisa Hasilnya berubah lama, ya? rasanya tidak Oh. konsisten. Karena buru-buru gitu ya. Betul. Nah, ini yang kadang harus ada pembinaan bagaimana UMKM itu harus belajar dan mengevaluasi. Jadi meningkatkan kapasitasnya tergantung pasarnya, berkembangnya pasar. Kalau enggak ya mungkin akan terhilang. Iya, betul. Terkikis ya. Betul. Nah dari situ akhirnya beralih salah satunya Sudirman Street Food. Nah karena mungkin di awal konsepnya bagi hasil, Iya. terakhir kita pengen dorong mereka mandiri supaya mereka betul-betul menjadi UMKM yang mempunyai jiwa wirausaha. Entrepreneurnya betul. dilahirkan gitu ya. Mereka harus membiayai sendiri, mereka harus berjuang sendiri, bersaing sendiri, sehingga jiwa daripada wirausahanya itu Kuat gitu ya? iya mulai berkembang. Nah, kita menyewakan di sana, menyediakan 47 tenan. Oh, banyak juga ini. Banyak, Pak. Itu kebanyakan emang UMKM Sukabumi. Sukabumi. Asli itu ya. 80% mungkin nggak semuanya kota Sukabumi, Pak. Tapi 80% itu kota Sukabumi. Oke, Om, kan gini di Sukabumi bermunculan KP-KP dengan bermodalkan besar kan otomatis Betul. dia yang sementara Om di sini menciptakan Justru sebuah UMKM yang kecil lah direkrut gitu. dan juga di istilah dimaksimalkan lah. Nah itu tantangannya seperti apa sih Om Nggak dengan takut tergerus terus dengan yang pemilik modal-modal yang besar Iya, atau seperti apa sih Om? Atau mereka justru berkolaborasi atau gimana sih Om? Jadi kalau kita lihat di kota besar suka kadang aneh, kenapa mobil banyak di jalan, lagi pada mau kemana, ternyata masuk ke sebuah gang kecil, jalan 100 meter ke dalam, kuliner. di dalamnya ada satu Hmm. pedagang UMKM di rumahnya yang ngantri pembeli. Apa sih yang membedakan? Iya. Apa sih yang membuat orang mau sampai rela berjam-jam nunggu, jalan masuk ke ini, parkir kagak ada. Susah-susah ngantri Betul. gitu ya. Nah, berarti kan makanan itu harus punya ciri khas makanan. Iya. Ya, jadi kalau sebenarnya bisnis kuliner itu nggak ada matinya. Selama manusia masih makan dan minum. Perlu dicatat. Iya. Itu perlu ditanamkan oleh Ditanamkan. UMKM karena selama yang buki keneh makan aja minum Pasti cari kuliner. pasti. Nah, tapi yang masalahnya mungkin Pak, material. Main teman kuda lumping atau apa? tapi yang masalahnya kuliner yang bagaimana yang orang mau beli. Nah, banyak hal Pak, kalau UMKM mungkin main di segmentasi harga. Iya, betul. Ya, berarti kita mainnya juga mungkin di middle low. Betul. Ya, tetapi kan banyak rasa-rasa yang memang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan dengan harga yang memang cukup murah, tetapi rasanya bintang 5. Makanya banyak UMKM slogan rasa bintang 5, harga kaki 5. Apa sering kan Iya. saya lihat harga Di mana-mana Oh, saya Tapi kenyataannya dibalik. Rasanya kaki 5. Harganya ya. harganya bintang 5 apa tadi? Ya lah beberapa ini soalnya bisa jadi pengamat. Oke nya itu yang Betul. tanya kuliner apa aja yang sudah yang punya milik beliau itu apa aja nih kira-kira Perlu apa aja diperkenalkan juga nih. selain Sudirman Street apa yang Food, Nongki pribadi John. Yang Nongki John kan terakhir ini berubah menjadi Kopi to Go. ya Kopi Tubuh. Ya, Kopi to Go itu satu brand lokal juga yang memang menyediakan berbagai macam varian kopi dan masakan-masakan. Nah, di luar itu saya punya di sedikit timur kota Sukabumi, yaitu Kampung Ikan. Di Kamu daerah Sukaraja. Kalau Betul. saya kan nu punya teh Budi Cung. Saya teh Budi Cung atau iya kan Budi saya. Beriukin. Jadi saha?
Iya, sami-sami Oh, kan. terkenal teh namina lucu, betul kan? Marga atau lain Ucung teh Kang? Ya, Marga apa? ya marga Pak. Oh, Panggilan lah. Ucung. Kalau dulu kan dipanggil Ucung katanya. Oh, Iya, makanya. Jadi, Keterangan PK Ayeuna. Oh, di sana buat kampung ikan, Kang. Ya, jadi dulu itu sebenarnya udah namanya Kampung Ikan. Oh, daerah itu kampung Ya, ikan. nama tempatnya. Nama tempat Rumah makan Sunda juga. Tetapi kan udah 6 tahun tutup dan tidak rame lah. Ya sempet. Konsepnya apa sih supaya bisa bertahan apalagi saat ini di tengah pandemi yang katanya ekonomi Merosot lah. sulit, merosot gitu kan. Gimana tuh? Berdagang susah katanya sekarang teh. Ya, jadi gini Pak. Kalau selama kita namanya wirausaha, wira itu kan berani. Betul. Usaha itu ya berusaha, Iya. berikhtiar. Jadi kalau kita memutuskan UMKM itu ya wirausaha. Berarti hanya orang-orang yang mau berikhtiar dengan berani. Jadi berani itu apa? Berani mengambil resiko, berani berkorban. Kadang dagang kan nggak selamanya rame. Iya. Jadi harus siap ya itu ya. Ya harus siap. Walaupun jatuh bangun misalnya. Iya. Jatuhnya jatuh banyak Pak. Bangunnya, Kalau bangunnya harus banyak. Kalau jatuh dan tidak bangun lagi. Jatuh bangun gitu ya. Jadi jangan jatuh bangun bangun. Oh, bangun. Ya. Bangun. Bahasa rewae. Ya jadi dilihat Pak pangsa pasarnya. Jangan kadang orang pengen bikin satu usaha hanya pengen saja. Pengen aja. Oh, orang hayang nyeun. Ngiler lah istilahnya ngelihat orang Batur, berhasil iya, gitu kan. batur nyeun usaha, orang hayang nyeun usaha, akhirnya buat usaha, tetapi tidak mengerti makna atau konsep apa yang diusung saat usaha itu dilakukan. Jadi punya nafsu unggul, aing yang usaha. Ya. Tren-trenan lah, tren-trenan Ikut-ikut kayak gitu. Kan sebenarnya kan tidak begitu Pak. Pernah dulu ya beliau wali kota Sukabumi almarhum Pak Musli ya, Musli, ya, Pak Pak Musli ngomong ke saya, Budi katanya. Kebetulan saya dekat sama beliau. Kadang sering ke rumah dinasnya. Budi sini. Dek sukses tuh, cenah. Koyong atuh Pak. Naon sukses teh? Sukses itu singkatan katanya. Sukses, suka proses. Oh. Jadi sukses itu suka proses. Hanya orang-orang yang menyukai proses yang bisa menjadi sukses. Ah, gitu. Jadi lain ujuk-ujuk, Pak. Betul yang mau Ayat proses tahapan. Proses tahapan. jadi udah ujuk-ujuk kayak sekarang ini udah berhasil. Ujuk-ujuk, Pak. Jadi mau ke tanggal 10 ya lewati tanggal 1. Tanggal 2. Setiap anak tangga memiliki kesulitannya masing-masing. Betul. Nah, ini yang harus kita hadapin. Nah, di dalam perjalanan tentu kita harus bawa konsep itu. Misalnya mau usaha apa nih? Usaha A, bikin ini. Segmentasi harganya mau jual berapa? Mau main di mana nih? Pangsa pasarnya siapa? Ah, mau ambil anak kecil. Oh, berarti jualnya snack-snack yang melihat berwarna-warna sehingga anak kecil suka. Menarik ya. Atau mau di segmen anak muda. Atau mau di segmen orang lebih dewasa atau yang tua gitu. Nah, ini kan harus dilihat. Harga pun sama. Masa jual es krim harga 50.000 untuk anak kecil. Ya, tinggal di segmen tertentu mungkin jualnya harus di mall. Yang memang iya sekeliling jual barang-barang merek terkenal. Uang jajannya kudu sabar. Nah, Tidak sesuai dengan Segmen apa, tadi segmen ya. itu tadi. jadi segmentasi harga, segmentasi pasar, packaging, Harus diperhatikan. iya rasa, klasifikasi produk, produk mana yang mau dijual? Ada orang sekedar jual. Satu dia jual nasi timbel, udahnya dia jual juga nasi sapo tahu. Kan menurut saya nggak nyambung. Iya, benar. Nasi timbel Sunda, Sunda. sapo tahu udah ke Chinese Iya. food. Iya. Jadi kayak jual teriyaki deh. Ramen lagi ke sana. Kayak jual, ya jadi, nah ini kan juga kadang terlalu campur yang nggak punya kekhususan. Kadang ada orang yang cuman bikin satu menu, tetapi dengan turunannya yang masih terkait dengan menu itu, dia lihat pasarnya, dia lihat yang mau dikejar mana, packaging yang bagus, promosi yang tepat, pasti akan jalan. Satu lagi nih Kang Budi sebentar.
masyarakat Sukabumi ini khususnya kan mereka tuh cepat bosenan. Ya. Nah, kadang ada suatu tempat buka, just rame, tiba-tiba langsung redup. Nah, tip Makan lenyap gitu untuk kan? para UMKM atau pelaku usaha yang lain, menurut Kang Budi nih, udah tahu kan masyarakat itu cepat bosan nanti judulnya. Apakah mereka harus merubah menu Kiatnya varian? lah gitu. Nah, tiap Kiatnya berapa untuk- episode atau lokasinya juga atau suasananya harus dirubah apa gimana sebenarnya biar cepat manjang gitu, nggak jatuh lagi gitu. Nah, kalau yang menurut Pak Ius itu namanya bisnis buka tutup botol. Oh, ada Zero. tutup botol. Sebenarnya Iya. Dari cekurang mah jika bisnisnya jika muka tutup botol limun kena. Oh, jadi pas Pas buka, dibuka, nggak saya hilang. oh. Nah ini tentu Pak, kalau kita buka satu hal yang baru, orang itu paling senang hal yang baru. Satu, hal baru itu karena penasaran, Iya. pengen coba. Hmm. Nah, yang menjadi sulit itu bagaimana yang penasaran, pengen coba, akhirnya mencoba, bertahan menjadi konsumen setia kita. Nah ini yang harus diramu. Jadi sebelum kita menyediakan satu bisnis atau usaha, kita lihat usaha ini akan berlangsung kesehariannya lama atau tidak. Ada penelitian Betul. dulu. Minimal kita tahu tentang pengetahuan kalau kita jual ini akan jadi makanan sehari-hari atau tidak. Atau jadi hanya makanan sehari dan orang lain tidak mau mencoba. Nah, main bisnis utamanya itu. Kalau jual kuliner ya rasa harus baik. Tampilan makanan harus bagus. dipertahankan Harus gitu ya, dipertahankan. rasanya. Tambahannya yang tadi tempat selfie, Nah, tempatnya menarik. menarik. Yuna cenah aya kopi Sunda. Kopi nama mungkin standar, Iya. tapi rasanya bukan nggak enak ya, tapi suasananya gunung. View-nya. Betul kan? Betul. Jadi cocok, tambahan, betul. Cocok. Nanti menunya ya disesuaikan, singkong goreng, Oh, benar. Kacang rebus. gitu Kulub ya. hui. Risetnya lah, bonusnya gitu. Suasana ataupun lokasi juga menentukan ya untuk kemajuan itu. Betul, betul. Jadi tadi gini Om Yus, tadi kan saya begitu memaparkan bahwa kepada para calon entrepreneur atau calon pelaku usaha atau gimana, ini barusan trik-triknya udah dikasih tahu sama Iya. Kang Budi beberapa ini. Terus apalagi sekarang kan gini kata Kang Budi, sukses suka proses, dari prosesnya malah mengkhianati hasil kan? Bukan hasil, itu gitu. Tapi dalam proses itu mental juga harus kuat ya Kang. Nah, Ya, itu. jadi salah satu yang tidak dimiliki oleh para wirausahaan baru atau para UMKM baru itu adalah mental. Mental seorang wirausaha. Kadang pengennya bikin produk yang menurut dia bisa dijual, saat dia jualan, besoknya harus laku dapat duit. Nah, saat besoknya jualan ternyata Nggak laku? bukan malah berpikir, mestinya kan Harusnya iya dong. Saat nggak laku, mencari. analisa. Iya, analisa. Nggak lakunya kenapa? Kelemahannya di mana? Betul, apakah packagingnya, apakah Rasa. rasanya, apakah harganya, apakah tempatnya, apakah promosi kita yang salah. Sampai kita menemukan, oh ternyata produk ini posisinya di sini loh. Iya. Nah, dalam hal itu selalu mengevaluasi. Kadang buka rame. Kenapa tahu-tahu tutup? Karena tidak berubah. Orang Terlena dengan keremen tersebut. Iya, kadang orang terjebak kepada operasional daripada penjualan itu. Nges laku, nges rame, Beres. dia kinaunkeun deui. Akhirnya orang bosan, sedangkan ada kompetitor yang selalu berubah, ada pesaing-pesaing yang selalu mendevelop produk barunya, desain baru. Seiring dengan penambahan omset, seiring dengan kemajuan usahanya, dia harus seiring juga menambahkan poin-poin mana yang harus dikembangkan. Inovasi itu ya. Betul, pelayanan lebih cepat, makanan lebih baik, dan kemasan lebih bagus. Kenapa Gitu. tidak pakai SPG ya misalkan? Ya sebelahnya beda ya SPG bisa kan? Bisa. Kalau memang biaya promonya memadai. Saya punya pengalaman gini, di suatu daerah ada batagor lah, tempatnya biasa, tapi begitu laku. Tapi ketika ada Kemasannya. sebuah batagor lagi di tempat lain dengan harga lebih mahal, tapi pemandangannya bagus, malah si warga itu bukan ke sini, Lari. lari ke sini. Oh. Padahal harganya malah bisa dikatakan 4 kali lipat lah, harganya Ada 5.000 pajaknya. jadi 20.000 hiji.
datangnya kan ieu karena itu teh inovasi teh kayak Betul, gitu. yang tidak berubah, Pak. Hmm. Jadi misalnya dia packagingnya tetap aja dibungkus pakai kertas nasi yang biasa, asal-asalan dia pakai staples, kan gitu. Iya. Sedangkan yang lain sudah pakai box. Box. Nah, padahal dia kalau memang pasarnya sudah ada, Hmm. tinggal menambahkan mungkin kurang dari Rp1.000 untuk satu porsi, tetapi penampilan packagingnya lebih baik. Oh. Lebih seksi. Betul. Kemudian Seksi, ya. saat datang udah rame, dia lupa investasi kepada pembenahan tempat. Jadi tempatnya akhirnya minyaknya di mana-mana karena gorengan nanti kan. kan Iya. kebersihannya. Orang datang akhirnya jadi ih kok jijik. Di tempat sana tempatnya lebih baik, lebih higienis, lebih bersih, pelayan lebih ramah. Ujungnya ke sana, Pak. Iya. Kalau di sini karena saking rame, yang biasanya nggak begitu rame, oh mangga seberapa porsi Pak? Rame, nanti depan lagi. Iya. Ya, pelayanan itu harus santuy ya. Konsum iya dong Pak. Kan Sesibuk-sibuknya kita ya. iya kan kita lagi jualan. Pembeli itu juga aja. Pembeli adalah partner Pak sekarang. Oh, partner bukan raja. Bukan raja. Oh, jadi hari pembeli raja mah. partner. Nah, Berubah jadi- tirai tak Kan kan. liter atuh raja mah aing hayang ge Mas. Gitu. Jadi Jadi saling membutuhkan. Saling Kita. membutuhkan. Betul, makanya jadi partner tadi. Betul. Jadi bagaimana kita memperlakukan konsumen seperti partner kita. Misalnya konsumen datang pasti kalau dia nyari batagor, Iya. pasti bukan dalam keadaan kenyang, Pak. Iya. Lapar. Apa tuh? Berarti pelayanan pengen cepat. Nah, kita harus punya standar serame apapun bagaimana melayani misalnya hanya 10 menit. Mana ini maksudnya gitu. Makanan GPL, cepat saji makanan teh. lama. Makanan cepat saji pas mesen lila itu 2 jam. Betul. Kan itu mengurangi juga ya. Tapi tanpa mengurangi rasa, Betul. kemasan, Kemasan. dan lain-lain. Nah, itu yang harus dipikirkan. Oh, Pak. obrolan semakin menarik, Iya. tapi waktu teh memisahkan kita nih. Nah, Kamu Dirkin, terakhir nih ya, Ya. sebelum kita tutup closing ini kan sebentar lagi Tol Bocimi mau selesai. Ya. Pesan buat para UMKM, Yang khususnya baru. Kota Sukabumi, jangan sampai jadi penonton, tapi harus jadi pelaku Khususnya katakan. generasi muda kita nih yang mau Nah, menghadapi nanti Bocimi selesai nih, misalkan pembangunan Betul. ini. Bocimi selesai pasti banyak kompetitor. Betul. Banyak pesaing, Betul. banyak pelaku-pelaku usaha dari luar Kota Sukabumi yang masuk. Betul. Bagaimana kita UMKM bisa bertahan? Satu, punya ciri khas, Pak. Ciri khas. Ya, Kata itu nggak bisa ciri kalah. khas, Pak. Kalau kita jual makanan, makanan apa yang dijual? Sehingga akhirnya kita tidak akan bersaing. Bapak jual pisang, saya jual pisang. Tapi ini Bapak jual pisang juga. Pisang goreng. Tapi kenapa Bapak bisa lebih laku kami tidak? Harus berpikir keras itu Iya, ya. karena ada ciri Ciri khas, khas, yaitu ciri khas. olahan yang berbeda, penampilan yang berbeda, packaging yang berbeda, segmen harga yang berbeda. Nah, ini yang harus ditanam bahwa menjadi wirausaha itu tidak hanya keinginan sekedar berdagang, tetapi harus memiliki konsep apa yang dibangun. Jadi Konsep dasar itu. tidak hanya tekad saja gitu. Oh, orang yang dagang. Oh, Tapi oh. kan Tanpa tadi teh Pak, udah letiknya yang dagang. Benar tuh. Jadi tetap aja bukan masalah bagaimana kita pengen dagang, tetapi ciri khas itu yang berikutnya mental. Mental. Ya, jangan diberes sebulan telaku. Kita udah mau liur dagangnya telaku. Ih, jangan. nyerah teh nyerah. Iya, saat dikasih 1 hari tidak laku, dia harus mengevaluasi. Di saat 1 hari laku, dia harus evaluasi. Jadi mental itu bukan mental menghadapi kegagalan saja, Mental tetapi mental menghadapi kesuksesan. Banyak orang yang berkata bahwa mental itu hanya mental saat menghadapi kegagalan. Tetapi kalau Bapak nggak memiliki mental saat menghadapi kesuksesan, Bapak hancur. Karena nggak siap. Iya. Akhirnya dia tidak ada manajemen keuangan, seenak-enaknya. Dia akhirnya karena usahanya udah ramai dia ngebos, nggak perhatikan lagi, akhirnya bisnisnya hancur. hancur. Jadi mental itu harus memiliki mental wirausaha baik saat menghadapi kegagalan dan kesuksesan. Gitu. Pasti bisa. Selama manusia masih makan dan minum, bisnis kuliner pasti akan ada di muka bumi ini. Tidak hanya di Sukabumi. Jadi kita butuh nih orang kayak Kang Budi ini 20 lagi. Bener nih kiat-kiatna bagi para Pelaku. UMKM
mau istilah yang baru atau yang mau Ya, terjun calon gitu kan. UMKM ataupun Mental. Ini perlu diikuti gitu. Suksesnya tadinya. Eta. Suksesnya. Suka dengan proses. Nah. dan sukses dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kang Budi nuhun pisan tos Siap. di PWI silaturahmina. Semoga apa yang disampaikan Kang Budi Bisa benar-benar diterapkan. bermanfaat untuk para UMKM maupun calon UMKM. Om, bentar saya potong dulu. Apa tuh? Enak nih bahasannya. Sebenarnya belum selesai bahasannya. Bisa, masih panjang. Kita bisa undang lagi dong. Kita bisa datang ke sana. Oh, bisa datang ke sana. Pemanasan ke kampung ikan teh nih. Nanti ada program tok PWI. Kita datang ke kampung ikan. Siap. Kita ke sana datang. Tetap terapkan terus 5M. Jangan pernah lelah untuk 5M karena Covid belum berakhir. Majo, Memakai masker, mencuci tangan di rem air dengan sabun. Menjaga jarak. Mengurangi. Membatasi mobilitas dan mengurangi kerumunan tentunya. Oke. Saya Sergio Mati, izin pamit. saya Asep Didi si ganteng kalem. Saya Budianto. Saya Cepri Uta. Saya Yong Reply. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.